Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan saat beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tepat di 318 tahun yang lalu, hiduplah sepasang suami istri dari negeri Banjar yang bernama Abdullah dan Aminah yang telah mendapati malam Lailatul Qadar di malam 21 Ramadan di tahun 1121 Hijriah. Di saat mendapati malam Lailatul Qadar, keduanya pun melihat batang kayu dan batu bersujud kepada Allah. Air sungai pun membeku dan keduanya pun, yaitu Abdullah dan Aminah, segera memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak yang dikandung oleh sang istri kelak akan menjadi seorang yang alim lagi jahid. Dan di saat yang sempurna masa kehamilannya, maka lahirlah seorang anak laki-laki pada malam Kamis di jam 3 pagi tanggal 13 tahun 1122 Hijriah. Dan anak itu pun diberi nama Muhammad Arsyad. Anak ini sangatlah cerdas, bahkan di usianya yang ke-8 tahun sudah terlihat bakatnya yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Dia ini sangatlah pandai dalam hal melukis, dan kebetulan saat itu Raja Banjar Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah sedang berkeliling di area kampung. Dan saat itu Raja pun terkagum-kagum ketika melihat ada sebuah lukisan indah yang dibuat oleh seorang anak kecil. Lalu kemudian Sultan pun meminta izin kepada kedua orang tua beliau agar Muhammad Arsyad kecil ini tinggal di istana saja, dididik dan diajari oleh pihak kerajaan nanti di sana. Raja pun juga berjanji untuk menjadikan dirinya ketika dewasa nanti akan diberangkatkan untuk memperdalam ilmu agama Islam di kota Makkah Al-Mukarramah. Hingga pernah di suatu malam Muhammad Arsyad kecil itu tidur di istana bersama para menteri. Namun aneh tapi nyata, seorang menteri terbangun dan melihat tubuh Muhammad Arsyad terangkat dari tempat tidurnya. Menteri itu pun langsung menangkap tubuh Muhammad Arsyad kecil itu agar tidak terus naik ke atas. Setelah itu dia pun terbangun lalu menangis, dan ketika ditanya oleh menteri apa sebab dia menangis, maka Muhammad Arsyad pun menjawab bahwa beliau telah bermimpi bersama seorang laki-laki yang ingin membawa beliau naik ke langit, dan ketika menteri memegang beliau pun langsung terbangun. Selanjutnya, setelah beliau berusia 30 tahun, beliau pun dikirim oleh raja untuk pergi ke Mekah menimba ilmu di sana selama 30 tahun lebih. Di sana beliau mempelajari berbagai macam ilmu agama dan menguasainya, sehingga beliau pun diberikan izin oleh guru beliau yaitu Syekh Athaillah untuk mengajar dan berfatwa di Masjidil Haram. Kemudian setelah lama di Mekah, beliau pun juga berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu, kurang lebih 5 tahun berguru dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, pendiri tarekat Samaniyah. Dan Syekh Saman ini merupakan murid langsung dari Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ulama besar fikih di abad ke-12 Hijriah. Dan pernah di suatu ketika Syekh Arsyad meminta izin kepada guru beliau Syekh Saman Al-Madani untuk bisa ikut berhadir di majelis Syekh Al-Qurdi, dan beliau pun diizinkan oleh Syekh Saman. Lalu ketika hadir di majelis, rupanya Syekh Al-Qurdi menemukan persoalan yang dianggap pelik. Kemudian beliau pun memberikan kesempatan kepada semua muridnya agar bisa menjawabnya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Hingga kemudian datanglah sepucuk kertas ke hadapan Syekh Al-Qurdi yang tak lain adalah jawaban atas persoalan tersebut. Maka Syekh Al-Qurdi pun bertanya, siapa yang menulis surat ini? Maka terdiamlah para santri karena benar-benar tidak tahu, sebab kertas jawaban itu dia dapat dari barisan belakang. Setelah ditanya terus ke belakang, ternyata yang menjawab di kertas jawaban itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang santri baru di majelis itu. Maka Syekh Al-Qurdi pun bertanya kepada santri yang menjawab ini, min aina anta? Lalu dijawablah oleh Syekh Arsyad, ana min Banjar. Kemudian setelah itu ditetapkanlah oleh Syekh Al-Qurdi, anta Banjari, kata beliau kepada Syekh Muhammad Arsyad. Nah, maka dari sinilah awal mula gelar Al-Banjari yang kita kenal telah menyertai gelar dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Setelah itu Syekh Al-Qurdi pun juga meminta kepada semua murid beliau agar mencium tangan Syekh Arsyad dan menyatakan bahwa Syekh Arsyad adalah murid beliau yang paling alim. Dan setelah kejadian ini pula Syekh Al-Qurdi meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar selalu duduk di depan ketika hadir di majelis beliau. Nah, kembali ke peristiwa malam Lailatul Qadar tadi.
Dulu ketika bertemu malam Lailatul Qadar, Syekh Arsyad Al-Banjari pernah meminta agar diberikan juriyah yang alim lagi soleh hingga 7 turunan. Dan di dalam karya monumental beliau yaitu kitab Sabilal Muhtadin, beliau mengutip pendapat dari Imam Syafi'i bahwa di 10 malam terakhir hendaklah kita itu beriktikaf, memperbanyak ibadah, sedekah, dan membaca Al-Quran. Dan di siang harinya mengisi berbagai ibadah dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh, karena pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, wahai Rasulullah, bila aku menemui malam Lailatul Qadar, doa apa yang mestinya aku panjatkan? Maka Rasul pun menjawab, doakanlah seperti ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan pula di dalam kitab Sabilal Muhtadin sebagian dari ciri-ciri malam Lailatul Qadar, antara lain yang pertama itu tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, dan pada keesokan harinya matahari terbit warnanya putih bersih, tidak banyak mengeluarkan cahaya dikarenakan banyaknya para malaikat yang turun dan naik ke langit. Karena itulah cahaya matahari terlindung dengan sayap malaikat dan dengan tubuh para malaikat yang halus itu. Dan sungguh tidak akan diketahui malam Lailatul Qadar itu melainkan orang yang tahu tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Dan bukti betapa ampuh dan makbulnya ketika berdoa di malam Lailatul Qadar adalah doa-doa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dulu itu, yang meminta agar diberikan juriyat yang alim lagi soleh 7 turunan. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang ini, betapa doa beliau terkabul, juriyat beliau dan anak-anak cucu beliau semuanya menjadi orang yang soleh dan telah menjadi ulama yang mencapai derajat kewalian. Dan salah satu juriyat beliau yang sangat terkenal alim yaitu ulama besar yang diyakini dan dipercaya sebagai waliullah, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Gurus Kumpul.